Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran bahasa Arab. Silahkan kalian buka buku paket dan buku tulisnya. Kita akan melanjutkan materi terjemah tentang Al-Hijrah ilal Madinatil Munawwarah. Sebelumnya, silakan kalian tulis dulu kosakata al-mufradat ini. Assasa, mendirikan. Irtafa'a, naik atau nyaring. Alian, tinggi. Intolako, memantul. Biladun, negara. Ba'idatun, jauh. Intasyaro, menyebar. Dinun, agama. Hadisatun, peristiwa. Muhimmatun, penting. Ja'ala, menjadi. Wada'a, meletakkan. Qissatun, cerita. Al-mu'akhatu, persaudaraan. At-tadhiyatu, berkorban. Al-i'timadu, kepercayaan atau sandaran. Nashrun, menyebar. Makanun, tempat. Amalun, harapan. As-siqqah, keyakinan. Nasrun, pertolongan. Baik, silakan. Buku paketnya kita akan menerjemah bareng. Ini lanjutannya minggu kemarin. Ustadzah tidak akan menerjemahkan kosakata yang sudah Ustadzah ketikkan barusan. Baik, fil Madinah, di Madinah, assasa Rasul masjidan lil muslimin. Assasa sudah ada ya. Ar-Rasul, Rasul, masjidan, masjid bagi kaum muslimin, lil muslimin. Wa min dzalikal masjid, dan dari masjid itu, irtafa'a sautul muadzin alian. Suara muadzin nyaring dengan tinggi. Irtafa'an, naik atau nyaring ya, alian, tinggi. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi muadzin itu menyeru adzan, mengumandangkan azan. Wa minal Madinah, dan dari Madinah, intolaqo nurul Islam. Intolaqo, memantul, nurul Islam, cahaya Islam. Dan dari Madinah, cahaya Islam itu memantul. Fawasala ila biladin ba'idin, maka sampai ke negara biladin, negara ba'idatin, yang jauh. Wantasara dinuwa fil alam, kemudian agama Allah itu menyebar di dunia. Jadi di Madinah itu Rasul itu mendirikan masjid bagi kaum muslimin, dan dari masjid itu terdengarlah suara azan. Dan dari Madinah kemudian cahaya Islam itu memantul sampai terdengar sampai ke negara yang jauh. Kemudian agama Allah itu tersebarlah di seluruh alam atau di dunia. Jadi dengan adanya masjid, kemudian adanya suara azan, sehingga orang-orang di Madinah itu berpikir, loh ini suara apa? Oh, suara azan agama Islam, kayak gitu. Jadi dengan suara azan itu kemudian dari mulut ke mulut agama Islam itu tersebar sampai ke negara yang jauh, kayak gitu. Kanat al-hijratu haditsatan muhimmatan. Hijrah merupakan peristiwa penting fi tarikhil muslimin, dalam sejarah Islam. Lidha, oleh karena itu, ja'alal muslimuna yaumal hijrah, kaum muslimin menjadikan hari hijrah itu menjadi awwalu yaumin, menjadi hari pertama minat taqwimil hijri, dari kalender hijriyah. Jadi karena hijrah itu merupakan peristiwa penting bagi sejarah kaum muslimin, maka dari itu kaum muslimin menjadikan hari hijrah itu, hari pertama kali hijrah itu menjadi hari pertama di kalender hijriyah. Jadi adanya kalender hijriyah ini dimula pada saat peristiwa hijrah, makanya dinamakan kalender hijriyah, kayak gitu. Jadi diadakan pertama kali pada saat peristiwa hijrah.
Wa awwalu man wada'a taqwimil hijri, dan yang pertama wada'a taqwimil hijri, yang meletakkan kalender hijriah, huwa, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi orang pertama kali yang meletakkan kalender hijriah itu adalah Umar bin Khattab. Wa hunaka durusun, dan di sana terdapat pelajaran katsira yang banyak na'hudha, yang bisa kita ambil darinya, min qissatil hijrah. Ini sudah ada kisah ya, diartikan sendiri. Minha, diantaranya al-mu'akhatu bainal muslimin, persaudaraan antara kaum muslimin. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari cerita hijrah di atas. Di antaranya yaitu persaudaraan di antara kaum muslimin, persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Wat tadhiyah fi sabilid da'watil islamiyah, dan berkorban di jalan dakwah Islam. Berkorban di jalan dakwah Islam itu seperti apa? Yaitu seperti saat kaum muhajirin pergi berhijrah, dia kan tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal, tidak membawa harta bendanya. Jadi dia pasrah berkorban di jalan dakwah Islam, kayak gitu. Wal i'timadu 'ala Allahi, dan sandaran kepada Allah, ba'dal akhdi bil asbab, setelah mengambil keputusan. Jadi dari hikmah hijrah itu ada juga bersandar kepada Allah setelah mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan, setelah itu tawakal kepada Allah. Misalkan keputusan saat berhijrah itu, itu kan mereka memutuskan untuk berhijrah dengan tidak membawa bekal dan tidak membawa apapun. Selanjutnya mereka itu, kaum muslimin dan Rasul itu pasrah kepada Allah setelah memutuskan kalau mereka itu berhijrah tanpa membawa bekal. Mereka itu selanjutnya bertawakal kepada Allah, berserah diri, terserah nanti apakah kami akan kelaparan karena tidak membawa bekal atau bagaimana, kayak gitu. Ternyata Allah menolongnya, kayak gitu, dengan mengetuk hati kaum Ansor untuk membantu mereka. Kemudian ini juga salah satu contohnya seperti Abu Bakar dan Rasul ada di Gua Sur, bersembunyi di Gua Sur, kan mengambil keputusan, Rasul itu mengambil keputusan untuk bersembunyi dari kejaran kaum kafir di Gua Sur. Kemudian beliau itu pasrah kepada Allah, entah mereka akan diketahui oleh kaum kafir, mereka pasrah. Tapi ternyata Allah itu menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba itu, kayak gitu. Itu yang dimaksud sandaran kepada Allah setelah mengambil keputusan. Wa nasrud da'watil islamiyah fi kulli makan, dan menyebar dakwah Islam di setiap tempat. Seperti tadi ketika mengumandangkan azan, ketika Rasul itu mendirikan masjid kemudian mengumandangkan azan, itu akhirnya tersebarlah dakwah Islam di setiap tempat. Karena dengan azan itu semua orang itu bisa mendengar, oh ini agama Islam, dan akhirnya dari mulut ke mulut lah menyebarkan agama Islam sehingga sampai tersebar ke biladin ba'idatin, ke negara yang jauh, gitu. Wal amalu wathiqah, dan harapan dan keyakinan binasrillahi subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah, harapan dan keyakinan atas pertolongan Allah. Jadi kalau contohnya kayak tadi itu sudah mereka berhijrah atas nama Allah dengan harapan pertolongan kepada Allah, kayak gitu. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini. Silahkan sekalian sambil mengartikan di buku paketnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.